Kompetisi smartphone 5G di harga 3 jutaan makin seru nih guys. Seperti 3 HP akan saya compare pada video kali ini. Ada Samsung Galaxy M23 5G, Realme 9 Pro 5G, dan Infinix Zero 5G. Ketiganya ternyata punya dapur pacu hingga besar sensor kamera utama yang berbeda-beda. Dengan kisaran harga yang selisihnya tidak jauh beda, kira-kira seri mana nih yang lebih worth untuk saat ini? Makanya biar gak salah pilih, tonton video kali ini sampai habis ya guys. Sebelum mulai, berikut adalah spesifikasi lengkap dari ketiga HP ini. Dan saat dites pakai Antutu versi 9, Infinix Zero 5G punya skor yang paling tinggi dibandingkan dengan 2 HP lainnya. Sama halnya dengan skor Geekbench 5 tesnya, yang ternyata Samsung M23 ternyata punya skor yang paling rendah. Tapi untuk skor 3D Mark pada mode stress test, ternyata malah Realme 9 Pro nih yang paling rendah. Jadi dari pengetesan benchmark tersebut bisa dibilang Infinix Zero 5G memang lebih unggul dengan Dimensity 900-nya. Sedangkan performa dari Snapdragon 750G dan Snapdragon 695 masih tergolong imbang. Lanjut ke gaming testnya nih guys. Untuk game PUBG Mobile, jika di Samsung M23 dan Realme 9 Pro hanya bisa main di settingan Smooth Ultra, maka di Infinix Zero 5G lebih unggul karena bisa main di settingan Smooth Extreme. Untuk gameplaynya di Samsung M23 dan Realme 9 Pro terasa cukup identik. Bedanya kalau di Samsung frame drop terasa di awal permainan, sedangkan di Realme 9 Pro frame dropnya terasa ketika sudah memasuki pertengahan atau ketika suhu panas HP mulai terasa. Namun untuk overall rata-rata FPS kedua seri ini terlihat sama yaitu di 40 FPS. Serta untuk sensor gironya juga sama responsif dan tidak terasa delay. Untuk gameplay di Infinix Zero 5G jelas terasa lebih smooth dan enak lagi. Meski tetap terkadang ada frame drop yang wajar, namun tetap bisa mendapatkan average frame rate di 59 fps. Untuk sensor gironya juga tidak delay dan terasa responsif. Tapi memang untuk suhu panas HP-nya terasa lebih sedikit hangat dibanding 2 HP lainnya. Berikut adalah komparasi FPS monitor dari ketiga HP ini dan juga result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Selanjutnya kita sisa juga ketiga HP ini pakai game berat sekelas Genshin Impact. Pakai settingan rata kiri namun di mode 60 fps. Untuk gameplaynya di Samsung M23 agak terasa berat dan kurang begitu smooth. Walaupun untuk overall gameplaynya masih tergolong playable dan hanya sesekali saja untuk frame dropnya. Tapi untuk rata-rata FPS-nya hanya bisa mencapai di 25 fps. Yang cukup berbeda dengan gameplay dari Realme 9 Pro dan Infinix Zero 5G yang terasa lebih smooth. Walaupun ketika mengeluarkan full efek animasi ketika bertarung melawan monster tetap ada frame drop, namun masih bisa lebih terasa lancar dan tidak seberat gameplay dari Samsung M23. Sehingga untuk rata-rata FPS untuk Realme dan Infinix bisa lebih tinggi dan di atas 35 fps. Di sini bisa dilihat bahwa performa Snapdragon 695 malah lebih kenceng ya dibanding Snapdragon 750G. Kalau performa Dimensity 900 kan emang udah kenceng dari sononya. Tapi untuk suhu panas dan pengurangan baterai, Samsung M23 jadi lebih adem dan paling irit nih. Tentunya karena memang performanya yang kayak direm di batas aman dan tidak digeber kayak 2 HP lainnya. Dan berikut adalah komparasi FPS monitor dari ketiga HP ini dan juga result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Kalau dari tampilan bodi belakang, saya lebih suka nih desain Samsung yang masih terlihat orisinil dibandingkan dengan Realme atau Infinix yang sudah kayak kehilangan ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau untuk build quality, Realme masih terasa lebih baik dan terlihat lebih kokoh dan solid. Kalau untuk bagian desain depan atau layarnya, jelas Samsung jadi terlihat paling jadul ya dibanding 2 seri lainnya. Apalagi Samsung hanya pakai panel layar TFT, sedangkan Realme dan Infinix sudah pakai panel IPS. Walau begitu, kualitas layar TFT-nya Samsung nyatanya tetap bagus dan nggak terasa jelek amat. Ketiganya juga sama-sama beresolusi Full HD+, serta sudah mendukung refresh rate 120Hz. Tapi di Realme belum mendukung untuk menonton video YouTube yang support SDR. Sehingga untuk bagian layarnya, menurut saya Samsung tetap punya kualitas warna yang lebih baik dibanding 2 HP lainnya. Kalau untuk bagian speakernya, ketiganya belum pakai dual stereo speaker. Namun untuk kualitas suaranya, saya juga lebih suka nih punya Samsung dibanding Realme dan Infinix.
Selain dapur pacunya yang beda, ketiga HP ini juga punya kamera utama yang berbeda-beda. Walau untuk setupnya sama-sama triple kamera semua ya guys. Samsung M23 pakai kamera utama sebesar 50 megapiksel dan kamera selfie 8 megapiksel. Sedangkan Realme 9 Pro pakai kamera utama 64 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Kalau Infinix Zero 5G, kamera utamanya 48 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Untuk kualitas fotografinya, di sini sekilas Realme paling mencuri perhatian karena warnanya terlihat paling vibrant. Punya Samsung terlihat paling natural, tapi Infinix terlihat jelas nggak bisa mengimbangi kualitas fotografi dari Samsung dan Realme. Sebenarnya saturasi dari Realme tidak setajam ini juga sih, cuma pas motret kebetulan mode AI-nya masih aktif, jadi terlihat terlalu vibrant. Tapi sebenarnya secara dynamic range pun Realme masih terlihat paling luas dibanding lainnya. Skin tone juga terasa paling hidup dan lagi-lagi Infinix terlihat paling washed out dan kurang menarik. Apalagi jika harus berhadapan dengan backlight. Overall kalau kualitas fotografinya meskipun Realme dan Samsung sama-sama bagus, tapi saya tetap prefer ke Realme yang lebih tangguh dalam menangani backlight di segala kondisi dan punya detail dan dynamic range paling luas di antara lainnya. Nah, tapi kalau urusan video recordingnya nggak perlu ditanya. Bisa kita lihat sendiri, Samsung paling the best di antara lainnya. Autofocus terbaik, auto exposure-nya smooth banget, dan kestabilannya luar biasa udah kayak pakai OIS aja nih. Di sini jelas image processing dari Samsung menang telak dibanding lainnya. Di Realme dan Infinix masih kurang konsisten, jika harus kena backlight dan kestabilannya ala kadarnya. Begitu juga dengan kualitas selfie kameranya berikut ini, jelas Samsung yang terbaik. Jadi kesimpulannya buat kualitas fotografinya yang paling baik adalah Realme 9 Pro. Sedangkan kalau kualitas video recordingnya pemenangnya adalah Samsung M23. Dan Infinix jelas masih harus banyak belajar ya dari dua kompetitor lainnya ini. Terakhir untuk baterai tesnya nih, ketiganya punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh. Tapi setelah dites pakai aplikasi PCMark, endurance baterai ketiga HP ini ternyata beda-beda. Infinix Zero 5G bertahan selama 13 jam 43 menit, Samsung M23 5G 15 jam 11 menit, dan Realme 9 Pro 5G paling awet nih di 16 jam 14 menit. Lalu saya tes juga ketiganya buat memutar YouTube selama 1 jam dan ternyata sama-sama berkurang sebanyak 6%. Jadi untuk ketahanan baterainya, Realme 9 Pro jelas paling unggul dan punya efisiensi daya yang paling awet dibanding 2 HP lainnya. Kesimpulannya, 3 HP 5G ini jelas punya kekurangan masing-masing yang tertutupi oleh kelebihannya. Samsung M23 5G bagus di kualitas layar dan kameranya masih lumayan oke. Realme 9 Pro bagus di tampilan desain dan kameranya yang punya resolusi paling gede. Tapi Infinix Zero 5G jelas performanya paling oke, namun kualitas layar dan kameranya nggak sebagus 2 HP lainnya. Jadi jangan sampai salah pilih ya guys, tinggal disesuaikan saja sama kebutuhan dan fitur yang kalian inginkan. Kalau saya pribadi bakal pilih Realme 9 Pro karena secara all around sudah paling oke dibanding 2 HP lainnya. Dari ketiga HP ini menurut kalian lebih mending yang mana nih guys? Dan siapa nih yang pantas jadi HP 5G 3 jutaan terbaik? Coba deh tulis pilihanmu beserta alasannya ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.